Pemirsa, kita akan ke informasi yang pertama menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta gelar sholat Idul Fitri di lapangan terbuka. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengatakan masyarakat dapat sholat Idul Fitri dengan syarat dilakukan di wilayah zona hijau dan kuning serta mematuhi protokol kesehatan. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Itu pun dengan protokol kesehatan dengan pembatasan 50%. Kita minta masyarakat untuk sebaiknya sholat id di rumah masing-masing saja, tidak apa-apa. Karena sholat id ini hukumnya sunnah. Sementara menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga dan lingkungan itu hukumnya wajib. Ya, itu dia anjuran dari Menteri Agama. Intinya kita umat Islam harus mawas diri untuk melihat situasi sekitar dan peduli pastinya dengan kesehatan antar sesama umat. Mau sholat di rumah atau di masjid, mau di lapangan, pastikan kita jaga kehusyuan ibadah sholat id dan juga protokol kesehatannya. Begitu kan ya Ustadz ya? Sebenarnya tempat untuk merayakan sholat Idul Fitri itu masalah nggak sih Ustadz gitu? Soalnya kan ada aja yang kayaknya kurang sreg kalau nggak masjid, lapangan gitu Ustadz. Ya, sholat Idul Fitri itu kan esensinya kebahagiaan. Kita menyelesaikan ibadah Ramadan, maka layak kita berbahagia, layak kita bersukacita. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka boleh sholat itu di keadaan di rumah kita boleh. Sholat itu bisa kita laksanakan di tempat yang lain pula boleh, di perkantoran juga boleh. Tetap saja menjaga kesehatan ini menjadi prioritas utama. Karena bagaimanapun tetap saja nilai dari sholat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah. Jangan sampai kita memaksakan yang kemudian menimbulkan madarat. Maka kita sangat apresiasi tetap menjaga kesehatan lebih utama. Jika keadaannya zona hijau, silakan di masjid atau di lapangan. Namun tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kalau kemudian tidak memungkinkan zona kuning atau zona merah, maka silakan di rumah. Silakan di tempatnya masing-masing bersama keluarga. Indah sekali kita sholat bersama keluarga. Ya, kita sholat, nilai kehusyuannya akan lebih terasa. Memang kehusyuan inilah bagian dari nilai dari sholat. Jangan sampai kita ya berburu untuk sholat dengan suasana yang meriah, namun kadang-kadang sakralitasnya, kehusyuannya itu tidak dapat kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Ustaz, ini kan hukumnya sunnah muakkad ya Ustaz ya. Tapi apa sih keutamaan dari sholat Idul Fitri? Ya, sholat Idul Fitri ini kan kalau bahasa Arab artinya kita kembali suci, kembali sesuai dengan fitrah kita. Fitrah manusia itu kan baik. Fitrah manusia itu adalah selalu berusaha berbuat baik. Maka setelah satu Ramadan dilatih 1 bulan lamanya terus berbuat baik, maka kita layak mendapatkan kemuliaan. Cara kita ya merayakan kebahagiaan itu dengan sholat Idul Fitri. Kenapa sholat Idul Fitri ini rayakan kebahagiaan? Maka ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, yang paling baik adalah rayakan nikmat itu dengan sholat atau sujud syukur minimal. Atau dengan berbagi kepada sesama. Untuk itu di Idul Fitri sampai diharamkan kita berpuasa. Karena semuanya harus berbahagia. Berbahagia dengan makanannya dan minumannya. Berbahagia dengan keluarganya. Berbahagia dengan sahabat-sahabatnya. Dengan kerabat-kerabatnya. Namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, Ustaz, kalau yang berikut ini mungkin adalah pertanyaan yang mewakili teman-teman kita yang sedang merantau jauh gitu ya, nggak bisa sama keluarga, terus lagi di zona merah misalnya Ustaz. Sebenarnya sholat Idul Fitri ini boleh nggak sih Ustaz dilakukan nggak berjamaah gitu, sendirian, dan tata caranya jadi kayak gimana tuh Ustaz? Ya pernah loh, soalnya Sheila merantau lagi di luar gitu pas Idul Fitri, sendirian nggak apa-apa nggak sih, apa harus jamaah gitu Ustaz? Ya, secara prinsip sholat Idul Fitri itu adalah salah satu dari sholat berjamaah. Seperti sholat Jumat. Idul Fitri, Idul Adha itu berjamaah. Kenapa? Karena ada khutbah. Ya, bagaimana mungkin sendirian kalau nggak ada khutbahnya ya? Karena ada khutbah maaf, ada wasiat, ada nasihat, ada silaturahim, ada kebersamaan di situlah. Ketika keadaan tidak memungkinkan, maka dibolehkan sholat sendiri. Tata caranya sama dengan tata cara sholat berjamaah, hanya tidak pakai khutbah tentunya. Langsung saja sholat 2 rakaat, nawaitunya, niatnya adalah saya sholat Idul Fitri karena Allah.
Kemudian seperti tata caranya sama, 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Kemudian selesaikan seperti mana kita menunaikan sholat di masjid atau di lapangan. Tidak ada yang berbeda. Hanya yang tidak ada kalau sendirian tentu khutbahnya tidak ada. Itu. Tapi kan itu memang kalau dalam kondisi khusus ya Ustaz, memang tidak ada. Tapi kita pengen, Masya Allah bagaimana Islam ini sebuah agama sebenarnya memudahkan Ustaz ya. Selama niat kitanya ada gitu Ustaz ya. Bahkan kalau kita tidak bisa sholat Idul Fitri, kita bisa sholat duha pula. Sholat duha aja, Ustaz nggak apa-apa ya? Iya, kenapa? Karena kan sama-sama sunnah. Jadi kita ingin sampaikan bahwa ini adalah sunnah. Yang sunnah itu lebih fleksibel dari yang wajib. Yang wajib saja boleh kalau keadaan darurat. Misalnya sholat Jumat nih wajib bagi laki-laki. Ternyata ada bencana. Iya. Maka cukuplah sholat zuhur. Benar. Nah sekarang sholat Idul Fitri itu sholat yang dihukumi oleh semua ulama adalah sunnah. Ya, sangat dianjurkan tapi tetap saja posisinya adalah sunnah. Maka jika tidak mungkin di rumahlah Baik, insya kalau Allah. gitu dalam kesempatan ini boleh ya Ustaz kita garis bawahi kepada pemirsa Ajwa TV di rumah yang beriman pastinya untuk tahun ini. Jika memang kondisi tidak memungkinkan, balik lagi masuk ke zona kuning atau zona merah, jangan memaksakan karena pada hakikatnya kita utamakan dulu keselamatan dan kesehatan. Betul. Setuju Ustaz ya? Baik.